Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bapak Zainal Abidin yang akan menemani kalian belajar bersama, khususnya kelas 4. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat memahami hubungan keterkaitan antara energi air dengan energi listrik. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat lingkungan bagi manusia. Mari kita belajar. Anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Ada yang tahu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa dilihat pada gambar ini ada manusia yang sedang beraktivitas. Di situ ada banyak orang yang sedang kerja bakti. Lingkungan khususnya di Indonesia tersebar sangat luas dari Sabang sampai Merauke, yang mana di setiap lingkungan itu terdapat sumber daya alam yang sangat banyak. Anak-anak, ini ada gambar sumber daya alam khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada dua sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Kekayaan alam di Indonesia ada kekayaan hayati dan kekayaan non-hayati. Indonesia terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Contoh sumber daya alam hayati ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contoh sumber daya alam non-hayati ada timah, emas, batu bara, minyak bumi, besi, dan perak. Setelah kalian mempelajari manfaat lingkungan bagi manusia, apa sih fungsi lingkungan bagi manusia? Ada yang tahu? Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, kan? Anak-anak, pada pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang manfaat air sebagai pembangkit listrik. Mari kita belajar bersama. Pada pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang manfaat air sebagai pembangkit listrik. Ada yang tahu apa sih manfaat air itu? Ya, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air.
Ini ada gambar contoh pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak, kita akan mengamati bersama-sama video pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah kalian mengamati video proses pembangkit listrik tenaga air, kita akan belajar jenis-jenis pembangkit listrik tenaga air. Pertama, PLTA jenis terusan aliran sungai. PLTA jenis ini memanfaatkan aliran sungai secara alami untuk menghasilkan energi listrik. Kedua, PLTA dengan kolam pengatur. PLTA jenis ini menggunakan bendungan yang melintang di sungai. Ketiga, PLTA dengan menggunakan waduk. PLTA tipe ini mirip dengan PLTA yang menggunakan kolam pengatur. Cuma di sini dibuatkan sebuah waduk yang dapat menampung air dengan jumlah besar. Keempat, PLTA jenis pompa generator. PLTA ini membutuhkan 2 buah kolam pengatur. Saat kebutuhan listrik meningkat, air akan dialirkan dari kolam pengendali atas dan ditampung di kolam pengendali yang bawah. Kelima, PLTA Hydro Series. Konsep PLTA ini adalah dengan memanfaatkan aliran sungai yang panjang dan deras dari ketinggian tertentu. Kesimpulan pada pembelajaran kita pagi kali ini yang pertama, lingkungan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi, siswa dapat memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan dan juga siswa dapat memahami keterkaitan antara energi air dengan energi listrik. Anak-anak, setelah pembelajaran kita pada pagi kali ini, Bapak akan memberikan tugas melalui WhatsApp group. Namun untuk pengiriman, anak-anak bisa mengirim secara pribadi ke WA Bapak Zainal Abidin. Salam anak hebat. Anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Mari kita mulai. 1 jari kanan, 1 jari kiri, kalau digabungkan jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, kalau digabungkan jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, kalau digabungkan jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, kalau digabungkan jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, kalau digabungkan mari tepuk tangan. Sekian pembelajaran pada pagi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak Zainal Abidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.